Cek. Oke. Suaranya kedengaran nggak ya? Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mas Reksa. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang wawancara. Ya, pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Kakak harap ya, Mas Reksa berharap teman-teman di rumah aja tetap semangatnya belajarnya ya. Terus kalaupun keluar, jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabunnya, terus jaga jarak ya. Oke, wawancara. Kalau di benak teman-teman apa sih wawancara gitu ya? Wawancara itu merupakan percakapan atau tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan atau ahlinya untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk tujuan tertentu gitu. Jadi wawancara ini, misal nih teman-teman mau tahu tentang bagaimana cara membudidayakan cabai, tapi teman-teman mewawancarai petani cabai, betul. Nah, si petani cabai ini namanya narasumber, ya, sumbernya dari informasinya. Gitu. Terus yang tanya-tanya siapa? Yaitu pewawancara atau teman-teman sendiri nih kalau mau ngelakuin wawancara. Apa aja sih yang harus kita persiapkan nih sebelum persiapan wawancara nih? Yang pertama, teman-teman pastinya harus nentuin topik dulu. Teman-teman mau wawancara, misal yang tadi budidaya cabai, berarti teman-teman topiknya adalah tentang ya pertanian gitu ya. Terus yang kedua, memilih narasumber. Tahu nih tadi mau wawancarai cara membudidayakan cabai. Nah, ya berarti teman-teman ke petani cabainya, yaitu narasumber itu petani cabainya. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Nah, di sini karena teman-teman sebagai pewawancara atau yang tanya, teman-teman harus menyiapkan daftar pertanyaannya nih. Selanjutnya nih, yang terakhir adalah membuat janji dengan narasumber. Di sini penting banget nih teman-teman, nggak langsung datang, misal tiba-tiba datang harusnya teman-teman janjian dulu nih di mana dan kapan harus wawancaranya gitu. Membuat daftar pertanyaan, gimana sih Mas caranya? Oke. Yang perlu teman-teman ingat adalah ini singkatan adik Simba. Nah, ini apa sih Mas? Oke. A-nya di sini adalah apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C siapa, M mengapa, dan bagaimana. Oke, Mas Reksa jelasin satu-satu ya. Apa ini menunjukkan apa ya, Mas? Oke. Apa ini menunjukkan peristiwa yang terjadi, gitu ya. Kalau di mana itu identiknya dengan menanyakan tempat, betul. Terus kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Terus siapa? Siapa itu menanyakan orangnya, gitu. Siapa? Gitu. Oke. Mengapa itu menanyakan alasannya. Terus yang terakhir, bagaimana? Bagaimana itu menanyakan kondisi, betul. Lanjut ya. Tadi kan udah nih buat pertanyaannya tuh gimana sih caranya. Tapi sekarang adalah ciri-cirinya nih pertanyaan yang baik dan benar. Apa aja sih Mas? Oke. Fokus pada topik pembicaraan. Betul, ini yang pertama ya. Misal tadi teman-teman udah ngambil tentang pertanian. Oke, teman-teman fokus nih ke pertaniannya, ke tanamannya, cara nanamnya gitu, cara panennya gitu-gitu ya. Terus yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini penting banget nih teman-teman, pakai bahasa yang baik dan benar, nggak pakai yang bahasa gaul, yang percakapan sehari-hari yang sama teman gitu. Karena ini kan
Narasumbernya kalau misalkan teman-teman menemukan gitu ya, itu narasumbernya yang lebih tua, jadi harusnya harus lebih apa ya, baik dan benar bahasa Indonesianya. Yang ketiga, tidak menyinggung narasumber. Di sini penting banget nih teman-teman, karena topiknya apa dan harus fokusnya ke situ gitu. Jangan menyinggung perasaan narasumber. Dan yang terakhir, kalimat pertanyaannya jelas. Oke, tadi udah tahu nih cara bikin pertanyaan gimana. Sekarang tahapan wawancaranya. Oke, yang pertama tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini teman-teman memperkenalkan diri, salam gitu ya, yang sopan, yang santun gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman bisa nih kasih tahu tujuannya apa wawancara ini gitu. Biar narasumbernya tahu gitu. Teman-teman tuh wawancara tujuannya apa gitu. Terus tahap inti. Nah, di sini tahap inti kan teman-teman tadi udah nyiapin pertanyaannya nih, udah banyak misal pertanyaannya. Nah, di sini teman-teman langsung nih tanyakan ke narasumbernya apa yang teman-teman hendak ingin tahu gitu. Misal tadi kayak budidaya cabai, pengen teman-teman langsung nih ngajukan pertanyaannya. Yang terakhir, tahap akhir. Di sini tahap akhir, teman-teman ucapkan terima kasih kepada narasumber telah meluangkan waktunya gitu. Terus di sini juga teman-teman bisa ambil kesimpulan nih, kesimpulan dari wawancaranya apa aja gitu tadi pertanyaannya. Untuk mengkonfirmasi jawaban dari narasumber benar nggak nih gitu, atau mungkin narasumbernya tadi sempat kelupaan atau apa gitu ya. Nih, bentuk-bentuk wawancara. Nah, wawancara nih bentuknya banyak nih, teman-teman. Yang pertama, wawancara berita. Wawancara berita berarti berkaitan dengan berita. Misal, seperti narasumber dan reporter. Reporter yang di TV yang sering menyiarkan berita gitu. Nah, itu mereka juga sebelum mengumpulkan berita, mereka juga wawancara dulu nih gitu. Terkait berita yang hendak disajikan. Yang kedua, wawancara telepon. Nah, di sini teman-teman wawancara dengan menggunakan telepon gitu. Yang ketiga, wawancara pribadi. Nah, teman-teman pasti sering nih ngelakuin wawancara pribadi, baik sama keluarga atau teman-teman yang seumuran ini. Itu juga termasuk wawancara pribadi yang seperti tanya pengalaman atau hal-hal yang bersifat pribadi. Yang keempat, wawancara dengan banyak orang. Nah, di sini misal teman-teman kondisinya sebagai pewawancara atau yang nanyain itu teman-teman sendirian nih, tapi narasumbernya banyak. Nah, ini namanya wawancara dengan banyak orang. Gitu. Terus yang selanjutnya wawancara mendesak. Ini berkaitan dengan waktu. Berarti waktunya benar-benar mepet nih. Teman-teman butuh jawaban yang cepat gitu, yang benar-benar harus dapat gitu. Terus yang terakhir wawancara kelompok. Nah, di sini biasanya teman-teman nggak sendirian sebagai pewawancara gitu. Teman-teman misal sama teman-teman kelas gitu ada tugas wawancara. Nah, itu namanya wawancara kelompok. Udah segitu aja ternyata materinya. Terima kasih banget nih teman-teman udah mendengarkan dengan baik, udah meluangkan waktunya juga untuk belajar gitu. Mas berharap teman-teman tetap dalam kondisi sehat ya, karena dalam kondisi sehat teman-teman bisa belajar dengan baik nih, dengan menyenangkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan nih, teman-teman bisa banget hubungin Mas Reksa, bisa lewat grup tuh ya, ada grup kelas kita. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan, teman-teman lain jadi tahu gitu. Jadi Mas Reksa nggak mengulang jawaban yang sama. Terus teman-teman yang lain juga merasa terwakilkan gitu. Oh, si A udah tanya, terus ternyata ini tak pertanyaan yang sama nih sama aku. Terus alhamdulillah udah ditanyain sama si A gitu ya. Pokoknya tetap semangat, jangan kendor belajar ya, tetap capai cita-cita teman-teman ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.